Sejak awal abad ke-19, pemerintahan kolonial telah mengubah cara eksploitasi dari cara lama yang konservatif dengan memusatkan pada perdagangan yang dikelola oleh VOC menjadi eksploitasi yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Eksploitasi lebih dipusatkan pada pemanfaatan produksi yang sangat kaya di Nusantara yaitu tanah dan tenaga kerja. Hal ini yang membuat pemerintah mulai mengganti tanaman tradisional dengan memperkenalkan tanaman komersial yang membuka pedalaman Jawa bagi lalu lintas perdagangan dunia. Proses perubahan yang menyertai masuknya kebudayaan barat secara progresif telah melahirkan kelompok-kelompok sosial baru yang menyebabkan restratifikasi dalam masyarakat Banten. Selain itu, meningkatnya kendali politik kolonial oleh pemerintahan Belanda telah menimbulkan rasa frustasi yang begitu mendalam di kalangan kaum bangsawan dan elit agama tradisional yang tersingkir dari aristokrasi tradisional yang membuat mereka menjadi miskin. Kemudian, si tangan besi Herman Willem Daendels yang menjadi gubernur jenderal pada tahun 1808 di Hindia Belanda telah melakukan berbagai eksploitasi terhadap sumber daya manusia untuk membantu menyelesaikan mega proyek dalam membangun pangkalan armada laut di ujung kulon dan jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan tanpa mendapatkan upah. Selain itu, ia juga meletakkan landasan bagi sistem pemerintahan kolonial. Ciri khas dari pemerintahan ini adalah sentralisasi di Batavia dan penghapusan semua yurisdiksi dan kekuatan politik perantara yang bisa menyaingi pemerintah sentral pusat. Kekuatan ini juga telah menghancurkan Istana Surosowan, serta menyatakan bahwa Banten telah menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda dan merubah tatanan sosial di kalangan masyarakat Banten. Setelah Daendels dan penggantinya, Jenderal Jan Willem Janssens, Mei-September 1811, disingkirkan oleh Inggris dengan invasi militer mereka pada Agustus 1811, Thomas Stamford Raffles memilih untuk meneruskan kebijakan Daendels selama pemerintahannya dalam kurun 4,5 tahun, 1811-1816. Pada tahun 1812, kolonial Inggris secara resmi telah mengakhiri kekuasaan politik dinasti Kesultanan Banten dan merubah tatanan sosial di kalangan masyarakat Banten menjadi kekuasaan pemerintahan dengan mengembangkan sewa tanah, tanam paksa dan pajak. Kebijakan gubernur jenderal berikutnya pun tidak berusaha untuk meringankan beban rakyat di wilayah Hindia Belanda, tetapi semakin mempersulit keadaan, seperti penerapan sistem tanam paksa, kulturstelsel, yang hanya menguntungkan pemerintah kolonial dan memberikan sedikit keuntungan bagi tuan tanah, tetapi sangat membuat penderitaan yang mencekam bagi rakyat pribumi. Tanah yang menjadi sumber penghasilan para petani hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan tuan tanah. Eric R. Wolff berpendapat bahwa permasalahan yang ada di kalangan para petani adalah mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki, seperti kebutuhan untuk membayar upeti, pajak, sewa tanah dan kebutuhan keluarga. Sementara itu, sistem eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan terjadinya ketidakpastian ekonomi dalam kehidupan petani telah menimbulkan keresahan moral yang akan melahirkan reaksi dari kalangan petani. Menurut James J. Scott, hegemoni yang dilakukan oleh kolonial Belanda maupun Inggris dapat melahirkan kesadaran bagi para petani untuk melakukan perlawanan bersenjata. Di Banten, perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda sepanjang abad ke-19 tidak pernah henti-hentinya dilakukan oleh para pemimpin yang biasanya berasal dari keluarga kesultanan, pemilik tanah, elit agama, dan bandit yang memiliki peran yang cukup sentral di kalangan masyarakat Banten, sehingga dapat memobilisasi massa untuk mengancam kestabilan politik Belanda, di antaranya Mas Jakaria, Tumenggung Muhammad, Mas Anom, Mas Serdang, Salihah, Nyai Gamparan, Ki Wahya yang melakukan perlawanan di Gudang Batu Keramat Watu. Sementara, tragedi berdarah yang terjadi di Banten 1888 lebih banyak dipelopori oleh para ulama seperti Kiai Haji Abdul Karim, Haji Marzuki, T.B. Ismail hingga Haji Wasid dengan semangat keagamaan untuk mengusir penguasa kafir dari wilayah Banten. Sehingga ada cukup alasan untuk menamakannya sebagai salah satu tempat kerusuhan yang terkenal di daerah Jawa. Dari berbagai rentetan perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat Banten terhadap kolonial Belanda sepanjang abad ke-19, perlawanan rakyat yang paling besar dan serius terjadi di distrik Cilegon 1888 yang dipimpin oleh para ulama Banten dengan ajaran tarekat Kadirah yang dijadikan sebagai alat komunikasi dan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penguasa kafir yang telah melakukan penindasan terhadap rakyat. Meskipun perlawanan ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dari 9 Juli sampai 30 Juli, tetapi perlawanan yang dilakukan rakyat pada tahun 1888 memiliki perbedaan dengan berbagai perlawanan rakyat yang terjadi sebelumnya di Banten, karena perlawanan rakyat ini telah dipersiapkan sejak lama oleh para pemimpin yang merupakan elit bangsawan dan tokoh agama. Di beberapa tulisan,
Para sarjana atau sejarawan konvensional hanya menganggap pecahnya kerusuhan atau perlawanan rakyat yang terjadi di daerah Jawa hanya dianggap sebagai ledakan fanatisme atau huru-hara menentang pajak yang tidak disukai. Mereka biasanya sudah mendapatkan kepuasan dengan menjelaskan faktor agama atau ekonomi sebagai penyebabnya. Namun, sebenarnya berbagai kemarahan rakyat timbul di berbagai sektor, baik di bidang sosial, ekonomi maupun di bidang keagamaan dan politik. Selain itu, dalam hubungan antara kebudayaan Barat dan Indonesia, perlawanan yang dilakukan rakyat dapat disebut sebagai pergerakan protes terhadap gangguan kendali ekonomi dan sosial Barat yang merusak tatanan masyarakat tradisional. Gangguan terhadap keseimbangan lama masyarakat tradisional dapat dipastikan menyebabkan rasa frustasi dan kerugian umum yang apabila diwujudkan menjadi sebuah keresahan dan kegemparan yang apabila difokuskan di bawah seorang pemimpin yang mampu mengarahkan pada potensi agresif akan melahirkan sebuah gagasan milenari atau gerakan keagamaan. Hal ini akan menarik untuk ditelaah secara mendalam agar sejarah Indonesia lebih komprehensif guna mendapatkan pengetahuan tentang lahirnya pergerakan rakyat yang dilakukan oleh rakyat dan para ulama di Banten terhadap kebijakan kolonial Belanda. Dari berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Banten pada tahun 1888, terdapat persoalan yang akan dibahas pada tulisan ini. Pertama, apa yang melatar belakangi terjadinya tragedi berdarah 1888? Kedua, bagaimana strategi yang dilakukan oleh para ulama dalam memobilisasi rakyat untuk melakukan pergerakan sosial melawan kolonial Belanda? Sejumlah pertanyaan itu telah mendorong saya untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 1888, khususnya yang berpusat di distrik Cilegon. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang berfokus pada apa yang disebut sejarah sebagai ilmu. Selain itu, kajian dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan 4 tahapan, diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dengan merujuk sumber-sumber primer yang berisi pada catatan pegawai militer, catatan pegawai, koran, serta majalah yang terbit pada 1888 dan 1889 untuk menganalisis latar belakang terjadinya pergerakan sosial pada 1888. Selain menggunakan sumber primer, saya juga menggunakan beberapa sumber sekunder sebagai pelengkap dan pembanding data dari sumber primer, sehingga terbangun narasi sejarah yang komprehensif. Di era imperialisme Eropa, kolonial Belanda memiliki peran penting dalam mengelola tanah di Jawa. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mulai menerapkan sistem tanam paksa, kulturstelsel, dari tahun 1830-1870 di Hindia Belanda. Kerja paksa dibenarkan dengan alasan bahwa pembayaran pajak dalam bentuk natura harus dibebankan kepada rakyat petani yang tidak mau menanam tanaman untuk produksi pasar dunia dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Daerah yang penduduknya terkena penanaman paksa mengalami penderitaan dan sangat terbebani dengan penyerahan pajak yang cukup tinggi. Situasi ini tentu telah mengakibatkan gejolak sosial dan perlawanan di kalangan masyarakat Jawa, termasuk Banten. Sepanjang abad ke-19, Banten telah menjadi arena perlawanan rakyat yang tidak pernah berhenti menentang kebijakan pajak yang dibuat oleh kolonial Belanda. Terutama di wilayah Banten Utara yang memiliki sikap agresif dan fanatik terhadap agama Islam yang sangat membenci terhadap penguasa asing, kafir, yang telah menghapuskan Kesultanan Banten. Perlu dikemukakan bahwa seluruh Banten sudah sangat menderita akibat sejumlah perlawanan fisik yang melanda silih berganti pada tahun-tahun sebelum terjadinya tragedi berdarah 1888. Pada 10 Januari 1879, terdapat wabah ternak yang menyerang kerbau yang mengakibatkan penurunan angka ternak menjadi sepertiga, sehingga banyak sawah para petani yang terpaksa ditelantarkan, sehingga banyak para petani yang kekurangan pangan, sehingga kelaparan tidak dapat terelakkan. Tindakan yang dilakukan pemerintah Belanda untuk mencegah meluasnya penyakit itu dengan cara membunuh secara massal yang membuat kerugian besar di kalangan masyarakat. Selain itu, selang setahun kemudian telah terjadi wabah demam yang telah menyebabkan lebih dari 10% penduduk meninggal dunia. Belum sempat pulih dari penderitaan yang mencekam, rakyat harus mengalami bencana letusan Gunung Krakatau 1883. Yang menelan korban sekitar 22.000 penduduk Banten dan menghancurkan beberapa desa, dan sepertiga dari luas tanah tidak dapat digarap terutama di bagian barat Afdeling, Caringin, dan Anyar yang menyebabkan kerugian sebesar 6 juta gulden akibat hujan abu. Meskipun pemerintah kolonial Belanda telah membantu meringankan penderitaan masyarakat Banten ke dalam kondisi yang sudah membaik, tetapi luka yang ditimbulkan oleh kolonial Belanda terhadap masyarakat Banten belum terobati dan masih meninggalkan rasa dendam yang mendalam, terutama bagi kaum tani yang berada di distrik Cilegon.
pada akhir ke-19, Banten telah memiliki berbagai perwujudan tentang kebangkitan agama, terutama meningkatkan orang yang pergi haji hingga membuat komunitas Jawa di Mekah. Selain itu, pertumbuhan pusat pesantren terus meningkat pesat pada 1880, serta ajaran tarekat Qadirah yang disebarkan oleh tokoh agama menjadi salah satu tombak gerakan kebangkitan Islam di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa. Abdul Karim merupakan ulama karismatik yang dianggap sebagai orang suci, wali Allah, di mata rakyat Banten dan sebagai guru tarekat Qadariyah, telah menjadi aktor utama dari lahirnya sebuah tragedi berdarah 1888 di Banten. Meskipun Abdul Karim tidak terlibat langsung dalam pergerakan rakyat 1888, karena harus kembali ke Mekah untuk menggantikan peran Hatib Sambas sebagai guru tarekat Qadiriyah. Namun, ia telah berhasil mengobarkan semangat jihad kepada rakyat dan murid-muridnya yang setia dan patuh seperti Haji Sangadeli, Haji Asnawi, Haji Tubagus Ismail dan Haji Marjuki yang akan memainkan peranan penting dalam tragedi berdarah 1888. Pada pergerakan rakyat yang terjadi 1888 yang berpusat di Cilegon tentu memiliki perbedaan dengan gerakan rakyat di Banten sebelumnya, di mana para pemimpin pergerakan rakyat ini jauh lebih matang dan serius dalam menyusun strategi untuk melawan pemerintahan Belanda. Rakyat yang telah lama menantikan hadirnya pemimpin gerakan Perang Suci, mulai giat kembali menyusun strategi dengan kedatangan Tubagus Ismail dari Mekah pada tahun 1883. Peran Tubagus Ismail dalam Perang Suci ini cukup penting, karena membawa pesan yang disampaikan Abdul Karim dan para ulama di Mekah kepada rakyat, bahwa Banten tidak lama lagi akan memiliki rajanya sendiri, tidak lama setelah pohon johar ditanam di pinggir-pinggir jalan. Berita ini telah mendorong semangat bagi rakyat Banten yang telah lama menginginkan kembalinya sistem pemerintahan tradisional dan terbebas dari pajak yang telah membuatnya menderita. Tubagus Ismail yang mulai mendapatkan kepercayaan di kalangan rakyat Banten, mulai melakukan propaganda jihad untuk melakukan perlawanan kepada penguasa kafir yang telah menarik ulama-ulama karismatik, seperti Haji Wasid, Haji Abu Bakar, Haji Iskak, Haji Muhammad Asik yang telah menyatakan dukungannya terhadap gerakan jihad yang dipimpin oleh Tubagus Ismail. Strategi yang dilakukan oleh para ulama untuk mengatur taktik perang dengan mengadakan pertemuan di beberapa rumah ulama, salah satunya di rumah Haji Wasid yang terletak di Beji dan Haji Iskak yang terletak di Desa Seneja dengan berkedok acara pesta perkawinan, sunatan maupun acara zikiran. Hal ini dilakukan agar pemerintah kolonial Belanda tidak merasakan kecurigaan terhadap aktivitas yang dilakukan tokoh agama dan rakyat Banten. Perjuangan rakyat Banten menuju pembebasan sudah sangat matang untuk melakukan perlawanan kepada penguasa kafir dan mendapatkan tambahan kekuatan baru dengan pulangnya Haji Marzuki pada tahun 1887 ke desa kelahirannya, Tanara. Haji Marzuki yang mendapatkan perintah dari Abdul Karim untuk membantu perlawanan rakyat Banten. Ia melakukan kegiatan propagandanya tentang jihad ke daerah-daerah Banten dan di luar Banten, seperti Batavia, Bogor dan Jawa Barat. Tidak butuh waktu lama, antusias rakyat bertambah bergelora dan semangat keagamaan terus meningkat, sehingga membuat Haji Wasid yang saat itu menemaninya dalam kegiatan konsolidasi dengan para kiai tarekat telah menganggapnya sebagai sekutu. Namun, kenyataannya Haji Marjuki memilih berangkat ke Mekah sebelum peperangan terjadi. Di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda di bawah asisten Residen Goebbels mengeluarkan peraturan administratif yang menimbulkan rasa tidak puas di kalangan rakyat dengan penerapan pajak perdagangan untuk para pemilik perahu yang terjadi 1887. Singkatnya, pajak perahu yang diberlakukan Goebbels dianggap sebagai bentuk penindasan yang membuat kondisi sosial di Cilegon mengalami kericuhan. Selain itu, pada awal 1888, rasa tidak puas yang dialami rakyat semakin tidak terkendalikan akibat adanya pemungutan pajak kepala yang dibebankan kepada rakyat sebagai pengganti kerja wajib. Hal ini tentu telah membuat rakyat semakin gusar dengan para pejabat yang tidak konsisten dan menjadi salah satu penyebab makin timbulnya kebencian yang begitu besar pada pemerintahan Belanda. Selain itu, asisten residen dan pejabat pemerintahan Cilegon belum mengetahui desas-desus akan terjadinya sebuah perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Cilegon, karena tidak adanya aktivitas yang mencurigakan dari para ulama dan rakyat Banten. Pemerintah kolonial Belanda dan pejabat pribumi di Banten lebih fokus menangani kasus kerusuhan yang dilakukan Sakam yang terkenal dengan keberaniannya menyerang desa untuk merampok dan melakukan pembunuhan pada tahun 1886. Sakam adalah petani muda yang tiba-tiba saja muncul sebagai orang terkemuka di daerah tempat para bandit melakukan kerusuhan. Kepribadiannya tidak diselubungi aura romantis layaknya pemimpin pemberontakan yang dilakukan oleh Mas Jakaria dan Mas Anom pada awal abad ke-19.
Citra Sakam di rakyat Banten sebagai sosok penjahat ganas yang menghabiskan hidupnya di hutan dan melakukan teror dengan melakukan perampokan dan membakar desa. Tetapi, Sakam yang dianggap berbahaya lambat laun mulai dikagumi oleh rakyat Banten dan memiliki sebuah jimat yang digunakan untuk melakukan kerusuhan. Karena polisi dan pejabat pribumi selalu gagal untuk menangkapnya. Kerusuhan yang dilakukan Sakam memberikan keuntungan kepada para ulama dan pemimpin perlawanan agar leluasa memainkan peran politik dan mematangkan strategi perang suci dan sebagai pengalihan isu kepada pemerintah Belanda agar tidak memiliki kecurigaan terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan para ulama untuk membangun taktik dan persiapan-persiapan dalam perang suci kepada kolonial Belanda. Setelah melakukan berbagai pertemuan dan menyusun strategi perang melawan Belanda, Haji Wasid dan Iskak mulai menentukan tanggal pelaksanaan perlawanan yang telah disepakati para ulama pada tanggal 9 Juli 1888. Entah, kebetulan atau tidak, isu tentang pelarangan melakukan kegiatan keagamaan di masjid-masjid telah membakar semangat para ulama dan rakyat untuk melakukan perang suci. Adegan pembuka tragedi berdarah yang berlangsung selama bulan Juli itu direncanakan di desa Saneja yang berbatasan dengan Cilegon yang merupakan tempat tinggal para pejabat pamong praja Eropa dan pribumi, di antaranya asisten residen, kontrolir muda, patih, jaksa dan pra pejabat lainnya. Tubagus Ismail bersama pasukan dan partisipan yang berasal dari Saneja dengan melakukan serangan ke rumah Dumas, seorang juru tulis, dan berhasil dibunuh oleh Tubagus Ismail. Kamidin dan pasukannya di rumah orang Cina bernama Tan Hengkok, setelah berhasil lolos pada serangan pertama di rumahnya. Di sisi lain, pada hari Senin 9 Juli 1888, pasukan yang dipimpin Lurah Jasim bergerak menuju penjara dan berhasil membebaskan tahanan kurang lebih 20 orang, termasuk Agus Suradikaria yang paling terkenal di antara mereka. Ia dihukum karena melakukan berbagai kejahatan, seperti pemerkosaan dan korupsi. Tidak diragukan lagi bahwa Agus Suradikaria bergabung dengan para pasukan perang suci untuk membalaskan dendam dan berhasil membunuh Opaswodana. Selain itu, Raden Pena menjadi salah satu sasaran utama serangan kaum muslim dan berhasil masuk ke dalam rumah kepatihan. Di sana terdapat beberapa wanita yang bersembunyi, seperti istri Patih, istri Gubels, istri Dumas dan beberapa anak-anak. Hal yang menarik, para pasukan perang suci tidak membunuh kaum wanita dan memilih untuk menangkap sebagai alat saksi untuk memberikan informasi tentang Raden Pena. Di tengah amukan rakyat yang haus darah, istri Gubels dan anak-anaknya berhasil kabur menuju Saneja untuk mencari Dokar dan bertemu dengan Nyai Kamsidah, istri Haji Iskak. Sri Kandi bernama Kamsidah ini tidak hanya menolak memberikan bantuan untuk mencarikan Dokar, tetapi menarik istri Gubels hingga membuat baju kebayanya sobek. Perkelahian dua sengit terjadi di antara dua wanita itu. Istri Gubels berhasil menjatuhkan Nyai Kamsidah dan mencekik lehernya. Nyai Kamsidah yang berteriak minta tolong kemudian diselamatkan oleh dua anak muda berusia 10 tahun yang menyemprotkan cairan ke mata istri Gubels hingga terjatuh. Setelah itu, tidak ada catatan mengenai kondisi yang dialami oleh istri Gubels ini. Hanya Kamat yang melihat 1 jam setelah perkelahian itu, telah memberikan kesaksian bahwa ia melihat seorang perempuan Eropa berambut pirang dan berpakaian putih, tergeletak tak bernyawa, dikelilingi 3 laki-laki dan Nyai Kamsidah yang berdiri tak jauh dari situ. Dia pun segera melarikan diri. Sementara saksi ketiga, melihat mayat di tempat yang sama pada malam hari, penuh luka dan telanjang bulat. Gubels yang sedang berada di Anyar tidak mengetahui peristiwa perlawanan rakyat Cilegon yang membunuh sebagian pejabat Eropa dan pribumi. Setelah mendapatkan informasi tentang terjadi kekacauan di daerah Cilegon, Gubels yang tidak menghiraukan teror dan bahaya yang sedang menghadang memilih untuk pergi ke Cilegon bersama Opas senior. Di dalam perjalanan, Gubels telah dihadang oleh pasukan Haji Kalipudin beserta 30 orang yang menutup jalan. Tetapi Gubels mencoba menerobos jalan menggunakan Dokar dan mendapatkan lusa tusukan tombak di dada yang dilakukan oleh Samidin. Meskipun, para pasukan membiarkan seorang asisten residen untuk pergi menuju serang, tetapi pada akhirnya asisten residen Gubels tetap menemui ajalnya di tangan pasukan rakyat yang telah menantinya diserang dan mayatnya diseret keluar rumah dengan teriakan kemenangan yang bergemuruh dari pasukan perang. Konfrontasi militer pertama di Toyomerto ketika Bupati dan Controlling serang pergi ke Cilegon. Pasukan militer dengan sekelompok pasukan yang berteriak, "Sabil Allah," melancarkan serangan kepada Bupati. Van der Star yang mengambil alih pasukan militer yang telah 3 kali memerintahkan pasukan muslim itu untuk bubar. Dalam pertempuran itu, lusinan pasukan muslim tewas dalam pertempuran dan banyak yang terluka. Sisanya, melarikan diri untuk mengamankan diri. Pengenalan terhadap senapan otomatis kolonial telah merusak keyakinan pasukan muslim pada kekebalan yang mereka peroleh dari para tokoh agama.
Hal ini membuat mereka kehilangan semangat untuk meneruskan perjuangan guna mencapai cita-cita mengusir penguasa kafir dan mengalami perpecahan pasukan, karena banyak rakyat yang tidak ikut dalam perjuangan tersebut. Keesokan harinya pasukan kolonial datang lebih banyak, tidak hanya dari Serang, tetapi juga Batavia. Pemerintah kolonial berasumsi bahwa kerusuhan telah menyebar ke Banten. Desas-desus mengatakan bahwa ada 5.000 pasukan Muslim di kota, tetapi ketika pasukan tiba, keadaan menjadi cukup tenang. Beberapa pemberontak pun tidak ditemukan dalam pencarian di daerah Cilegon. Guna mengintimadi penduduk, desa-desa dibakar, tetapi setelah 10 hari hanya 150 tersangka yang tertangkap. Sementara, pengejaran terhadap tokoh perlawanan Haji Wasid dan Tubagus Ismail terus dilakukan hingga ke Banten Selatan. Pemerintah pun mengadakan sayembara bagi yang dapat menemukan tempat persembunyian tokoh pemberontak akan diberikan hadiah sebesar 500 gulden. Dalam operasi militer yang dilakukan pemerintah kolonial, pemimpin pemberontak itu tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat dan memerintahkan agar diadakan blokade dan mengepung tempat yang diduga persembunyian mereka. Sementara itu, pasukan Haji Wasid sedang melintasi daerah yang belum mereka kenal, karena jalannya harus melintasi hutan belantara. Mereka terhambat di daerah Malang Nengah, Kubang Kidung selama 4 hari. Berbagai rintangan alam di daerah yang mereka lalui ternyata telah menghambat perjalanan mereka dan pada 25 Juli 1888, pasukan Haji Wasid hanya dapat maju sampai Putri yang berbatasan antara Anyer dan Caringin. Meskipun, pasukan Haji Wasid menghadapi kepungan yang dilakukan oleh pasukan militer kolonial Belanda, tetapi berhasil lolos menuju Caringin Lor pada malam hari 28 Juli. Kemudian, jaksa melaporkan bahwa di jalan dekat Cemara terlihat beberapa orang yang tidak dikenal dan berpakaian yang tidak lazim. Kapten Feinhu segera memerintahkan Neumann untuk menemui kelompok itu, sementara pasukan yang lain mengikuti di belakangnya. Akhirnya, tempat persembunyian Haji Wasid telah diketahui dan terjadi pertarungan yang cukup sengit antara keduanya, hingga pasukan Haji Wasid yang telah kelelahan tidak mampu melawan pasukan militer Belanda. Pertempuran yang tidak seimbang membuat seluruh kekuatan pasukan Haji Wasid mampu dipatahkan oleh pasukan militer dan akhirnya gugur karena terkena tikaman dan tembakan yang dilakukan oleh militer dan serdadu Belanda. Pada pagi hari, mayat para pemberontak dibawa ke Cilegon dan diidentifikasikan bahwa jasad mayat yang tewas adalah Haji Wasid, Tubagus Ismail, Haji Abdul Ghani dan Haji Usman. Setelah berakhirnya tragedi berdarah pada bulan Juli 1888, operasi militer yang dilakukan kolonial Belanda terus dilakukan, terutama pemeriksaan guru ngaji yang bisa saja melakukan pemberontakan lanjutan sebagai wujud balas dendam rakyat terhadap kolonial Belanda. Sehingga banyak rakyat yang terlibat dalam tragedi berdarah 1888 ditangkap dan dipenjarakan. Pada awal Desember, Rechtbank van Omgang di Cilegon menjatuhkan vonis-vonis pertama. Dari 28 terdakwa, sebanyak 25 dihukum mati dan 3 yang dibebaskan, termasuk Nyikam Sidah yang mendapatkan terbebas dari hukuman mati meskipun telah membunuh istri Goebbels, dan sebagai gantinya hanya dihukum kerja paksa selama 15 tahun. Sementara, hampir 100 orang yang terdakwa dibuang ke pengasingan.